Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki untuk pokok bahasan yang berikutnya, saya akan mengevaluasi dulu pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai plante, ya, dunia tumbuh-tumbuhan. Jadi sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Jadi evaluasi untuk tanggal 14 September tahun 2020 saya ambilkan pekerjaan dari kelas 7D, yaitu Mbak Anggi Eka Putri. Di sini sudah ada ya daun. Mbak Anggi mengambil, ini adalah daun singkong. Nah, di sini Mbak Anggi setelah menempelkan pada lembar kertas folio, Mbak Anggi menuliskan ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri daun singkong di sini dituliskan berdaun besar, menjari dengan 5 hingga 9, belahannya lebar, daun bertangkai panjang. Daun menjari dengan beberapa variasi bentuk panjang, elips, dan melebar. Nah, menurut Mbak Anggi, ya, pohon singkong ini dari daunnya, dari ciri-ciri daunnya, Mbak Anggi menyebutkan bahwa tanaman singkong ini termasuk tumbuhan dikotil, ya. Penjelasannya bahwa singkong mempunyai bentuk daun yang menjari dan tulang daunnya menyirip. Jadi kalau di sini dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kemarin kan disebutkan bahwa kelipatan daunnya 5, bisa 7, bisa sampai dengan 9, ya. Ini yang saya ambilkan adalah pekerjaan dari teman kalian yang singkat, ya, mudah dimengerti, jadi tidak terlalu panjang, ya. Jadi sebagian besar alhamdulillah, ya, sudah paham yang saya maksudkan. Jadi yang saya maksudkan ini hanya fokus ke daunnya, tidak keseluruhan, ciri-ciri keseluruhan dari tumbuhan tersebut, ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya memahami apa yang saya sampaikan. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas mengenai kingdom animalia, jadi kerajaan hewan. Kalau kemarin kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan, untuk pagi ini kita akan belajar mengenai hewan atau animalia. Nah, classification of animals, ya. Klasifikasi dari hewan ini dibagi menjadi 2 di sini. Ya, di sini ada vertebrata dan invertebrata, atau bisa juga avertebrata, sama saja. Jadi vertebrata ini yang mempunyai tulang belakang atau tulang punggung, in atau a ini tanpa, ya. Invertebrata berarti tanpa tulang belakang, ya. Di sini nanti saya akan membahas secara rinci mengenai vertebrata yang memiliki tulang belakang, ya. Yang memiliki tulang belakang ini nanti ini.
Ciri-cirinya yaitu telah memiliki tulang belakang sejati, memiliki otak yang sudah berkembang dengan baik. Berikutnya, memiliki tubuh dan kepala yang terpisah, memiliki kerangka yang disebut juga endoskeleton. Ukuran tubuhnya bervariasi, mempunyai alat gerak aktif, dan memiliki alat pencernaan yang lengkap. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihat di sini ada kelompoknya vertebrata, yaitu ada Pisces, ikan, amfibi, di sini contohnya katak, ya, reptil, ini di sini contohnya ular, aves, ini burung, kemudian mamalia. Jadi vertebrata nanti dikelompokkan menjadi 5 itu ya. Yang pertama Pisces. Pisces itu sama dengan ikan, jadi golongan semua ikan. Jadi kecuali nanti ada kecualinya ikan yang termasuk mamalia ya. Jadi Pisces ini ciri-cirinya yang utama yaitu bertulang belakang, hidup di air, bernafas dengan insang, berdarah dingin. Nah, ada berdarah panas, ada berdarah dingin. Kalau berdarah dingin, suhu tubuh hewan tersebut sama dengan lingkungannya. Jadi menyesuaikan. Suhu tubuh hewan, suhu tubuh ikan itu nanti akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tergantung ya di mana dia tinggal. Kemudian memiliki gurat sisi atau disebut juga linea lateralis yang berfungsi sebagai organ keseimbangan. Kemudian ikan dapat digunakan sebagai bioindikator karena memiliki daya respon terhadap adanya bahan tercemar. Jadi ikan itu tahu di mana air tersebut tercemar, maka dia punya alat respon ya. Jadi dia nanti akan cenderung pindah ke habitat yang belum tercemar. Kemudian amfibi ya, contohnya itu katak di situ. Bertulang belakang, hidup di darat dan di air ya, hidup di dua alam. Bernafas dengan paru-paru, kulit, dan insang. Kemudian berdarah dingin sama dengan Pisces tadi, suhu tubuh sama dengan lingkungannya. Kemudian ini yang membedakan dengan kelompok lainnya yaitu memiliki metamorfosis yang lengkap. Telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal di luar tubuh. Berkulit halus, tipis, berbulu, dan berpori. Kemudian kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Nah, kemudian reptil. Ya, reptil ini sama dengan melata ya, artinya binatang melata atau merayap. Cara geraknya secara melata atau merayap. Memiliki tulang belakang, hidupnya di air, bernafas dengan paru-paru, berdarah dingin, suhu tubuh sama dengan lingkungan, memiliki sisik di semua bagian tubuhnya, dan mayoritas itu kebanyakan ya, kebanyakannya secara bertelur, perkembangbiakannya secara ovipar atau bertelur. Berarti kalau mayoritas berarti ada yang secara vivipar, tapi paling banyak perkembangbiakannya secara bertelur. Nah, kemudian yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu aves. Aves ini kelompok dari burung. Ya,
Di situ bisa kalian lihat ada merpati, contohnya ada burung pipit, burung unta, pinguin, ada ayam, burung kakak tua, dan kalkun. Jadi beberapa contoh hewan ini termasuk ke dalam golongan Aves. Ciri-cirinya yaitu bertulang belakang, bernafas dengan paru-paru, berdarah panas. Nah, kalau tadi berdarah dingin ya, ini burung ini berdarah panas ya. Memiliki bulu dan sayap, memiliki pundi-pundi udara untuk menyimpan udara pada waktu terbang. Mempunyai suhu tubuh yang tetap ya, maksudnya berdarah panas itu tadi adalah memiliki suhu tubuh yang tetap. Kemudian perkembangbiakannya secara bertelur atau ovipar. Pembuahan terjadi di induk betinanya di dalam tubuh, yaitu secara internal. Kemudian ini mamalia. Ya, itu contohnya ya. Ada gajah, lumba-lumba. Nah, ini lumba-lumba kan hidup di air. Sejenis ikan tapi masuknya ke mamalia ya. Masuknya ciri-cirinya dia masuk ke golongan atau kelompok mamalia. Di situ ada kelinci ya. Ada sapi. Nah, ciri-cirinya yaitu bertulang belakang, bernafas dengan paru-paru, berdarah panas, memiliki rambut dan bulu. Nah, ini memiliki kelenjar susu. Nah, ini ciri khasnya dari mamalia. Kemudian perkembangbiakannya bisa secara ovipar atau bertelur dan vivipar atau melahirkan. Untuk vertebratanya sudah ya, sekarang ganti ke avertebrata atau invertebrata, yaitu tidak memiliki tulang belakang. Di sini ciri-cirinya tidak memiliki tulang belakang dan tulang punggung. Organismenya multiseluler dan tidak punya dinding sel. Tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Tidak memiliki tulang endoskeleton keras. Ukuran tubuh cenderung kecil ya. Kalau yang vertebrata tadi bervariasi, kalau invertebrata ini ukurannya cenderung kecil. Tidak memiliki paru-paru untuk respirasi, tapi respirasinya melalui kulit. Untuk avertebrata ini dikelompokkan menjadi 8 ya. Di sini ini ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, di sini saya beri ya secara singkat, maksudnya Porifera ya, Porifera. Di sini nanti kalian salin di catatan kalian masing-masing ya. Porifera, hewan berpori, spons atau bunga karang. Seperti yang kalian lihat di film kartunnya SpongeBob itulah. Coelenterata ini hewan berongga. Hewan berongga contohnya adalah ubur-ubur. Untuk ketiga, 4, dan 5 itu golongan cacing. Ada Platyhelminthes, cacing pipih, Nemathelminthes, cacing gilik, dan Annelida ini contohnya cacing tanah, pacet, dan
lintah. Kemudian yang keenam moluska. Ya, moluska ini hewan bertubuh lunak. Contohnya siput, keong, gurita, dan cumi-cumi. Untuk arthropoda itu artinya hewan berbuku-buku atau berruas-ruas. Sebagai contohnya yaitu serangga, laba-laba, dan udang. Yang terakhir, echinodermata itu artinya hewan berkulit duri. Contohnya bintang laut dan teripang. Demikianlah anak-anakku. Vertebrata, hewan bertulang belakang. Avertebrata, bisa A bisa in ya. Tak bertulang belakang. Sudah saya tunjukkan ciri-cirinya beserta contohnya. Untuk yang invertebrata ini tidak saya beri secara mendetail karena nanti kalian kebingungan ya. Nanti saja kalau kita sudah bertemu, sudah tatap muka, nanti kita bahas lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita segera bertemu ya, segera tatap muka, kalian segera bisa ke sekolah, kita bisa segera melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas. Di sini saya tunjukkan contohnya. Nah, ini contohnya porifera ya. Bob tadi ya. Hewan yang berpori, memiliki pori. Di sini saya tunjukkan contoh gambarnya. Porifera. Di sini Coelenterata, Platyhelminthes, cacing pipih, Nematelminthes, cacing gilik. Nah, ini Annelida, moluska bertubuh lunak tadi. Arthropoda berbuku-buku ya, contohnya pada serangga tadi ada lipan, ada kupu-kupu. Nah, ini hewan berkulit duri atau namanya echinodermata. Baiklah anakku, untuk pertemuan kali ini ya, untuk pertemuan kali ini saya tidak akan memberi evaluasi ya. Kalian bisa free di rumah ya. Tugas kalian hanya disalin di buku tulis. Bagian-bagiannya tadi yang terpenting adalah ciri-cirinya, ciri yang utama ya, untuk perbedaan vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Jadi kalian pahami lagi, dibaca lagi, setelah dicatat, dipahami, dibaca lagi. Saya akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.